saat memilih burung perkutut diombyokan. Nah, itu biasanya ada hal yang sepele tapi dihiraukan. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wadi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan, untuk kali ini Wadi Cukreng mau berbagi sedikit ya, untuk berbagi sedikit tentang cara mengombyok perkutut. Nah, cara mengombyok burung perkutut itu yang ada beberapa biasanya ada beberapa hal yang tidak terpikirkan untuk oleh kawan-kawan yang biasanya suka mengombyok. Nah, jadi begini ya. Jadi mau berbagi sedikit ya untuk hal yang tidak dipikirkan biasanya dalam saat mengombyok biasanya. Jadi hal-hal apa atau apa yang biasanya diabaikan. Biasanya ada kawan-kawan yang mengabaikan beberapa hal yang sebetulnya sih gimana ya, memang tidak masuk kategori saat mengombyok di saat itu, tapi sebetulnya ini tidak terpikirkan biasanya. Jadi maksudnya gini kawan-kawan, biasanya untuk kawan-kawan itu saat mengombyok itu ada beberapa hal yang tidak terpikirkan, dan biasanya ada hal-hal yang dihiraukan. Contohnya, nah ini biasanya kawan-kawan itu memilih burung perkutut yang bulunya bagus, ya kan? Ya, saya juga iya dulunya. Dan apa saja hal-hal yang biasa dihiraukan atau yang biasanya tidak terpikirkan. Pertama, bulunya rusak. Nah, bulunya rusak. Terus yang bersuara kecil. Nah, terus yang giras. Terus yang biasanya yang enggak terpikirkan itu, selain itu biasanya untuk bulunya kusam. Nah, biasanya kan gitu. Jadi kenapa kok begitu? Nah, ini biasanya kan tidak terpikirkan ya, biasanya tidak terpikirkan. Karena apa? Kalau kok harus memperhatikan yang itu tadi, yang di 4 tadi itu, bulunya atau suaranya kok kecil, atau yang bulu kusam, ataukah yang terlihat giras atau gimana ya. Nah, itu karena apa? Karena kalau memilih burung perkutut itu yang khususnya yang bersuara atau yang anggungan ya, entah itu anggungan atau katuranggan, itu sebetulnya sama saja sih. Jadi mau memilih yang katuranggan ataukah yang bersuara itu sama saja. Itu hal-hal yang biasanya tidak terpikirkan. Itu kenapa ya? Karena yang bulunya rusak itu kan saat diombyokan. Nah, saat diombyokan itu bulunya kan rusak. Nah, terus padahal yang bulunya rusak itu ciri-cirinya ada di suara yang bagus. Nah,
Itu jadi kesalahan, ya bukan kesalahan ya, kurang telitinya memilih burung perkutut biasanya di situ. Karena apa? Karena kalau yang memilih burung perkutut kan yang diambil kan dari segi kepalanya, terus segi dari paruhnya, untuk segi dadanya yang lebar, lehernya yang besar, paruhnya yang tebal. Nah, kan begitu. Tapi tidak memikirkan istilahnya terus mengabaikan untuk bulunya. Nah, maksudnya mengabaikan itu yang bulunya rusak itu biasanya malah nggak dilihat. Padahal burung itu untuk anggungannya bagus, hanya melihat penampilannya. Nah, penampilannya burungnya kok kusam, burungnya kok nggak ada ekornya, ataukah burungnya itu bulunya nggak bagus lah. Nah, padahal di situ itu ada burung yang bagus, itu biasanya terabaikan gara-gara ekornya rusak, bulunya rusak, atau yang yang kusam lah, memang tidak layak atau tidak bagus. Nah, padahal kalau bulu rusak itu masih bisa diatasi dengan dicabutin, nanti lama-lama tumbuhnya rapi lagi. Nah, kenapa kok bisa begitu ya? Karena Wandi Cukreng sudah beberapa kali memilih burung perkutut itu tidak hanya di di ciri-ciri kepala, paruh dan yang lain-lain, tapi tetap di bulunya juga dilihat. Kalau bulunya dilihat, bulunya itu enggak saya hiraukan. Yang penting ciri-cirinya ada di kepalanya, sudah memenuhi kriteria, terus untuk paruhnya sudah sesuai, dan untuk segi lehernya sudah sesuai. Nah, itu baru diambil walaupun bulunya jelek. Nah, terus yang untuk katuranggan pun juga sama. Itu nanti kalau sudah namanya katuranggan kan munculnya kalau sudah tenang atau sudah nyaman di lingkungannya, baru nanti memunculkan katuranggannya. Kecuali yang untuk di kaki, sisik segala macam itu memang sudah ada. Tapi kalau untuk yang tingkah laku atau yang lain itu biasanya kalau sudah menyelaraskan tempatnya dan untuk sudah adaptasi dengan lingkungannya, itu baru nanti muncullah katuranggannya, kan begitu. Dan selain itu, selain dari bulunya yang rusak, itu yang biasanya nggak terpikirkan itu dari segi tingkah lakunya. Tingkah lakunya ini kok giras banget nih, gerabak sono gerabak sini, lari sono lari sini. Nah, selagi tidak nabrak kandang atau selagi tidak paruhnya itu rusak, itu diambil saja. Itu sebetulnya itu burungnya itu karakternya itu bagus, namanya di alam. Kalau namanya burung perkutut yang mentalnya bagus itu kalau dari alam, apalagi yang dari ombyokan dari jaringan, itu kan dari alam. Nah, dari alam itu kan istilahnya kalau yang berani itu pasti istilahnya gimana ya, agak giras-giras gimana gitu. Kecuali yang memang berkaturanggan yang sudah ada dari alamnya, jadi biasanya agak tenang. Tapi untuk manggungnya memang agak kurang, gitu kan kawannya, kurang lebihnya begitu. Dan untuk yang lainnya itu seperti bulu. Nah, bulu kalau yang warna ules ya, warna bulu itu, kalau kawan-kawan yang melihat kadang ada yang warnanya kok kayak gini, kemerah-merahan atau ke mana, atau burungnya itu kusam, nggak jelas. Nah, itu yang kembali lagi kalau dari alamnya memang bulunya agak semburat-semburat, nggak rapi, nggak bagus. Nanti kalau sudah dirawat nanti biasanya bagus. Yang penting kalau untuk anggungan itu yang penting itu dari kriteria dari kepalanya, paruhnya, dan dari lehernya, dadanya itu sudah memenuhi kriteria, memenuhi ciri-cirinya. Nah, itu ambil saja. Masalah bulu segala macam itu nggak usah dihiraukan. Nanti kalau sudah dirawat rapi sendiri. Soalnya banyak yang
dari ombyokan bulunya itu nggak rapi segala macam, yang nggak jelas lah. Itu setelah dirawat itu burungnya itu jadi rapi dan baru bisa manggung. Nah itu untuk kawan-kawan ya. Nah, contohnya yang di belakang ini juga sekarang sudah manggung, sudah bunyi lah, sudah bunyi. Itu dulu ini waktu dari ombyokan juga patah-patah semua, itu ekornya segala macam patah, dan sekarang sudah rapi lagi. Nah begitu ya kan kawan, kurang lebihnya untuk memilih burung perkutut di ombyokan itu ada beberapa hal yang biasa dihiraukan atau tidak terpikirkan, itu dicuekin biasanya kan, gampangannya itu dicuekin, tidak dipilih cuman gara-gara untuk penampilannya tidak bagus. Nah kurang lebihnya begitu kan kawan ya. Jadi intinya kalau memilih burung perkutut itu, satu, jangan melihat dari penampilan atau dilihat dari bulunya, atau bulunya itu rusak segala macam, untuk bulunya kusam ataukah warnanya kok tidak mengenakan atau bagaimana. Tapi pilihlah yang benar-benar kriteria untuk segi paruhnya, kepalanya, untuk lehernya, untuk dadanya. Nah itu yang beberapa kali untuk ciri-ciri burung perkutut yang bersuara bagus seperti apa, itu sudah ada video-video yang lalu sudah Tuan Cukeng sampaikan. Dan sekali lagi, kalau memilih burung perkutut itu jangan melihat dari penampilannya, lihatlah dari kriteria untuk burung anggungan. Dan kalau yang untuk katuranggan itu pun juga sama. Kalau untuk katuranggan itu dilihat dari katuranggannya. Nah, kalau untuk bulu itu nanti bisa tumbuh sendiri, bisa rapi sendiri, akan begitu. Baik kan, mudah-mudahan dipahami ya untuk kata-katanya. Dan untuk yang mau bersaran kritik ataukah mau memberi saran atau memberi koreksi barangkali yang saya sampaikan ini salah, ataukah yang mau berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.